10 tips atau strategi kurangi klaim BPJS Kesehatan. Nah ini klaim BPJS Kesehatan tuh apa sih? 95% murni adalah karena ulah perilaku kita. Penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah atau yang dikenal dengan namanya metabolic syndrome atau yang dikenal dengan namanya sindroma X. 10 tipsnya apa aja? Ini saya akan jelaskan ya 10 tipsnya satu-satu. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tips yang disebut dengan mengurangi resistensi insulin menjadi penyebab daripada klaim BPJS Kesehatan ya. Kita bahas dulu satu-satu teman-teman. Kalau kita makan karbo ya, nasi ya, tepung terigu dan turunannya, roti, kue mie, kue basah, kue kering, kerupuk keripik dan kawan-kawan yang Desi sering makan juga ya, itu namanya karbohidrat dirubah oleh tubuh kita masuk ke dalam mulut kita menjadi gula masuk ke dalam darah. Gula darah kita jadi naik atau turun? Naik dong. Naik. Nah, ketika naiknya gula darah itu tentu badan memiliki kecerdasan sendiri untuk bilang gula darah nggak boleh naik. Makanya kenapa harus diturunkan di 90-100 mg per desiliter darah kan? Nah, di sisi lain juga pembuluh darah tidak punya kemampuan untuk menampung kalori yang terlalu berlebihan, makanya kenapa harus dipindahkan ke dalam sel dalam tubuh kita ya. Nah, makanya kenapa ketika gula darah itu naik, teman-teman sekalian, ketika kalori itu berkelebihan dia harus diturunkan. Nah, yang menurunkan itu siapa? Yaitu adalah si yang disebut dengan namanya hormon insulin. Hormon insulin itu berasal dari mana teman-teman sekalian? Berasal dari pankreas kita yang melalui beta selnya merilis hormon tersebut. Tujuannya adalah menurunkan si gula darah tersebut. Paham ya teman-teman sekalian? Untuk ditaruhnya kemana teman-teman sekalian? Untuk ditaruhnya ke sel di dalam tubuh kita. Nah, salah satu yang menjadi cadangan makanan, kalau istilahnya molekulnya itu disebut dengan namanya glikogen ya. Nah, itu paling banyak adanya di liver dan juga di otot rangka kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau di liver sebenarnya sangat terbatas, otot rangka tergantung daripada perilaku kita, senang latihan beban atau enggak nih teman-teman. Makanya kenapa akhirnya kelebihan gula tersebut akhirnya disimpan ke dalam sel lemak. Makanya kenapa terjadi yang namanya de novo lipogenesis. De novo itu artinya sesuatu yang baru gitu, proses pembentukan lemak dari karbohidrat. Nah, itu disebabkan karena teman-teman sekalian, ini kita lihat di sini permasalahannya adalah semuanya jadi akhirnya jadi nasi, tepung dan sebagainya akhirnya jadi lemak gara-gara badan tidak punya kemampuan bertoleransi terhadap situasi itu. Nah, teman-teman kita lihat sekali lagi di sini. Jadi ketika gula darah kita tinggi, ya, tinggi gula darahnya naik, maka pankreas kita memproduksi insulin naik. Begitu produksi insulin naik, bagaimana nurunin gula darah? Kan diturunkan. Begitu turun, dia pun ikut turun. Begitupun selanjutnya. Ketika kita makan lagi, naik lagi, diproduksi lagi insulin lagi, dia turunin lagi. Nah, makanya kenapa jadi turun? Jadi turun. Cuma yang jadi tantangannya, teman-teman sekalian, yang jadi tantangannya adalah ketika insulin hadir menurunkan karbohidrat. Begitu insulin baru mau turun, ternyata karbohidratnya udah naik lagi. Otomatis insulinnya ikutan naik lagi. Begitu karbohidratnya turun, insulinnya baru mau turun lagi, karbohidratnya makannya lagi. Teman-teman karena makannya sering. Nah, ketika makannya sering, otomatis akhirnya produksi insulin pelan-pelan, lama-lama makin meningkat. Nah, ketika terjadinya peningkatan produksi insulin itu yang disebut dengan yang namanya overproduksi atau yang dikenal dengan namanya hyperinsulinemia. Nah, hal itulah yang menyebabkan sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya sel melakukan yang namanya resistensi atau penolakan. Nah, penolakan sel itu akhirnya tidak mau masuk ke dalam sel, akhirnya dibuang ke sel lemak. Nah, problemnya dengan lemak kita yang semakin tinggi itu adalah cerminan daripada berbagai permasalahan yang namanya klaim BPJS Kesehatan. Siapa aja itu teman-teman sekalian? Kita lihat permasalahan gula darahnya jadi tinggi tadi ya, otomatis karena produksi insulinnya juga makin meningkat. Selain itu juga tekanan darahnya jadi tinggi juga. Otomatis kalau seandainya semuanya dibuang ke perut terjadi yang namanya obesitas atau belly fat ya, itu masuk juga ke dalam yang namanya fatty liver disease, apakah karena alkoholik maupun non-alkoholik fatty liver disease disebabkan karena biasanya fruktosa yang banyak datangnya dari kadang-kadang makanan-makanan kemasan dan juga selain itu juga
gula-gula yang tersembunyi ya. Selain itu juga permasalahan pengentalan darah, stroke, jantung ya, ini semua yang berhubungan dengan kalau istilahnya disebut yang namanya sindroma X tadi ya, metabolic syndrome. Selain itu juga apa teman-teman, tadi obesitas udah ya, lalu migrain juga terjadi. Aduh, kenapa saya migrain? Lalu selain itu permasalahan seperti demensia atau Alzheimer disease, itu hubungannya dengan terjadinya yang namanya neurodegeneratif. Degeneratif dulu berfungsi, sekarang tidak berfungsi lagi. Terjadi neuropati, permasalahan di syaraf. Osteoarthritis atau arthritis sendiri, karena kelebihan berat badan pasti berpengaruh akhirnya ke tulang. Lalu cewek juga terjadi yang namanya imbalances dalam hormonal, sehingga terjadi yang namanya PCOS. Selain itu juga kalau pria juga terjadi namanya disfungsi ereksi juga. Itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara kelebihan semuanya di sana, hyperinsulinemia. Selanjutnya sarkopenia juga terjadi juga ya, yaitu adalah kehilangan massa otot juga. Dan kawan-kawan lainnya yang semua ini adalah yang menjadi klaim BPJS Kesehatan, tapi yang teman-teman lakukan adalah bukan menyelesaikan akar permasalahannya, tapi yang diselesaikan adalah ujung permasalahannya. Makanya kenapa masing-masing punya obatnya, buat menurunkan hipertensi, buat menurunkan berat badan, buat menurunkan gula darah, obat buat jantung, obat buat stroke, obat buat pengencer darah, obat buat fatty liver disease, dan sebagainya, obat buat migrain, dan sebagainya. Teman-teman, kita lihat di sini, ini ada semuanya akibat klaimnya. Tapi penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah resistensi insulin. Sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Inilah makanya kenapa kita bikin gimana caranya solusinya. Yuk, kita bahas satu-satu solusinya apa aja, teman-teman sekalian. Ada 10 yang teman-teman bisa lakukan. Nomor 1 yang sudah teman-teman sering, yaitu adalah puasa. Dengan kita puasa otomatis tidak terjadi produksi insulin kan, otomatis kan, karena tidak ada gula darah yang masuk ya. Kalaupun ada terjadinya produksi bukan insulin, tapi yang disebut yang namanya glukagon, yang dirilis bukan melalui beta sel tapi melalui alpha sel. Yang kedua, teman-teman harus kontrol karbohidrat ya, otomatis karbonya kalau bisa rendah. Ya, rendahnya nih berapa? Kira-kira sekitar 100 gram per hari menurut saya udah aman. Kalau bisa di bawah ya lebih bagus lagi. Ya. Nah, jadi kontrol karbohidrat penting sekali. Jadi setiap kali makan jangan selalu karbo yang utama gitu ya. Nah, cara strateginya yang lain juga adalah kalau makan karbo juga jangan sendiri. Kalau bisa karbonya sama protein, sama lemak maupun sama serat ya. Makanya kenapa no naked karbo ya. Nomor 4 yaitu adalah kenapa disebut karbolas. Kalau bisa, jadi kalau teman-teman makan steak kan ada kadang-kadang kentangnya. Teman-teman ceritanya masih mau makan kentangnya. Makan steaknya dulu, habisin baru makan kentangnya. Kalau ada makan ayamnya, makan ikannya, makan ikan ayamnya dulu. Mungkin makan sayurnya, lalapannya dulu, baru terakhir makan karbonya. Ya, jadi makan karbo terakhir, bukan makan karbo di awal. Makanya kenapa ada istilah buka dengan yang manis-manis bukan ide baik. Ya. Lalu yang kelima yaitu adalah prioritas protein. Kenapa prioritas protein? Karena protein mengenyangkan. Kenapa protein mengenyangkan? Karena protein juga, kalau teman-teman tahu, adalah dia zat pembangun. Dia membutuhkan tingkat keasaman tertentu untuk mengaktifasi enzim buat badan kita. Makanya kenapa kebutuhan protein kita harus diutamakan. Jadi prioritas itu dalam arti kadang-kadang kita makan kan selalu karbo sama lemak. Karbo sama lemak. Yeah. Karbo proses sama lemak proses ya. Nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, nasi uduk dan kawan-kawan. Biasanya itu, makanya kenapa proteinnya ini. Dan ada satu penelitian yang mengatakan bahwa kenapa kita makan sering suka nggak kenyang-kenyang terus, karena pemenuhan proteinnya itu tidak tercukupi. Nah makanya setiap kali kita makan minimal paling nggak kurang lebih kira-kira 30 gram protein per mealnya. Ya, bisa 1-2 dada ayam, bisa dari steak misalnya 150 gram, bisa kalau sate ayam mungkin 5, kalau telur putih dan kuningnya minimal 3 gitu ya. Itu nanti teman-teman tinggal lihat di kalori booknya aja ya. Nah selain itu yang nomor 6 yaitu adalah kurangi cemilan. Itu udah pasti. Kenapa? Karena cemilan akan membuat terjadinya fluktuasi gula darah. Makanya kenapa produksi insulin jadi meningkat, nanti selnya tidak sensitif lagi ya. Nomor 7 bijaksana dengan lemak. Maksudnya di sini saya cuma mau bilang adalah bahwa di satu sisi kita nggak perlu takut sama lemak, tapi di sisi lain kalau seandainya ada lemak yang kita konsumsikan, kita tahu bahwa lemak itu kalorinya tinggi, hampir 2,5 kali lipat daripada karbo dan protein kan. Tapi pilihlah lemak yang memang kadang-kadang berasal dari makanan yang alami yang udah kita konsumsikan, biasanya dari protein.
Jadi kita makan ikan, makan ayam, makan daging itu biasanya sudah ada lemaknya. Makan telur, kuning telur sudah ada lemaknya. Jadi kita ambil dari makanan yang alami, bukan yang ditambahkan. Kalau seandainya yang ditambahkan, kita mesti tambahkan lemak-lemak yang alami. Bisa dari apa? Mungkin dari butter boleh, bisa dari kalau alpukat misalnya boleh juga, bisa dari coconut oil, lebih bagus juga dibandingkan dengan lemak-lemak yang olahan seperti yang dikenal kalau di Indonesia dengan yang namanya minyak goreng ya. Seperti misalnya dari soy, dari canola, dari sunflower, dari corn. Itu bukan ide baik. Kenapa? Karena bukan masalah sumbernya, tapi lebih kepada masalah proses pembuatan minyak itu melalui proses yang begitu panjang dengan pemanasan yang tinggi, makanya terjadi keracunan di sana. Jadi bukan ide baik, dia sangat pro-inflamasi. Nah, ketika terjadi peradangan di pembuluh darah, makanya kenapa akhirnya permasalahan jantung, permasalahan kolesterol dan sebagainya itu hadir gitu ya. Bukan salahnya jantungnya atau kolesterolnya, tapi lebih kepada badan secara cerdas membuat respon terhadap situasi tersebut. Nomor 8, nih salah satu ini namanya hacking aja, strategi. Jadi cuka apel sebelum makan gitu, itu akan menghambat terjadinya proses kenaikan gula darah yang terlalu berlebihan yang akan memicu terjadinya produksi insulin. Ya, maupun juga sebelum tidur tuh teman-teman ya. Nah, jadi bisa dilakukan ini atau bahkan mau sebelum pas bangun tidur nggak apa-apa. Dan kelebihannya cuka apel juga baiknya apa teman-teman sekalian? Bisa dikonsumsikan di jendela puasa kita. Ya, di jendela tidak makan. Itu tidak membatalkan puasa kita. Cuka apelnya ingat sekali lagi yang organik, yang raw, unfiltered, unpasteurized, with mother. Ya, jadi benar-benar yang alami, bukan yang ditambahkan dengan madu, ditambahkan dengan ini itu ya. Nomor 9 apa coba? Latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban. Kenapa? Karena aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Dan dengan latihan beban apa yang terjadi? Dia memberikan instruksi kepada si pankreas nggak usah produksi insulin. Saya aja yang akan menurunkan gula darah itu karena otot akan menarik si gula yang berlebihan yang ada. Makanya kenapa habis latihan teman-teman harus melakukan aktivitas gerak sebagai poin nomor terakhir, yaitu adalah ekstra gerak sehabis makan. Ya, yang paling gampang sebenarnya memang kalau sederhana kadang-kadang disuruh aktif aja, habis makan mungkin aktif bergerak. Ini disebut namanya non-exercise activity thermogenesis. Yaitu adalah bukan olahraga tapi kitanya gerak, mungkin jalan setelah kita makan, kadang jalan di mall ya, di mall habis makan ya kita masih bisa jalan. Habis kerja makan siang kita balik ke kantornya mungkin kita jalan misalnya ya gitu. Atau IET sekalian, exercise activity thermogenesis, yaitu adalah apa? Latihan beban dengan menggunakan badan sendiri. Misalnya kalau feeling guilty habis makan banyak ngapain? Plank aja. Habis makan banyak mungkin wall sit aja. Itu static kontraksi. Tapi kalau teman-teman mau squat atau mau push up, berapa set? 10 repetisi kali beberapa set, kenapa tidak? Apalagi dilakukannya setelah sholat tuh teman-teman bisa. Demikian strategi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti teman-teman boleh share materi ini, nanti boleh komen. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. Cicir.